Cimeta, saya masih sangat awam dalam Buddha Dharma, mohon bimbingannya. Jadi yang pertama, Ci, kan setelah kita sebagai umat Buddha meyakini ada 31 alam kehidupan, dan saya pernah dengar cerita bahwa mungkin kalau saya nggak salah tuh pernah ada di satu vihara tuh, jadi orang bawa foto mendiang-mendiang gitu ya, terus kasih lihat Cimeta, terus mungkin dari sekitar 60 mungkin hanya 10% yang berhasil naik ke alam yang lebih tinggi, sisanya lebih banyak di alam peta. Nah kemudian kan kejadian selanjutnya pasti keluarga itu kalau ada familinya atau relasinya yang lahir di alam peta kan merasa sedih, Ci. Nah habis itu biasanya apa sih yang Cici sarankan untuk mengurangi penderitaan sanak saudara kita yang ada di alam yang peta itu, Ci? Iya. Mungkin itu dulu, Ci. Oke. Kalau aku sih selalu menyarankan tetap terus dilakukan pelimpahan jasa ya. Terus kalau perlu sanggadana bisa juga. Jadi kalau yang sanggadana, kalau aku tuh ngelihat, aduh ini karma bawaan dari karma lampau yang lagi berbuah di almarhum itu terlalu berat kayak gitu. Jadi perlu sanggadana. Nah, ketika sanggadana yang pada saat itu aku suka sarankan memang ya, jadi anggota keluarga bilang ke Bante coba untuk mengundang dalam bentuk sangga 4 atau 5, mengundang ke rumah, dana makan dan dana satu pacaya lah 4 kebutuhan. Jadi perdana kebutuhan para biku dari makan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah pada saat itu semua dana diberikan atas nama almarhum tersebut. Jadi dengan begitu almarhum tentunya itu otomatis langsung hadir. Jadi kalau memang karma baiknya berbuah di saat yang tepat, bisa saat itu juga beliau ke alam bahagia. Tapi kalau memang masih belum, ya tetap masih ada aja di alam peta tersebut. Karena balik lagi kan ke kondisi karma masing-masing orang gitu. Terus bisa juga dengan sanak keluarga yang ada ikatan batinnya sangat kuat dengan si almarhum, itu ngomong di dalam batin kalau misalkan ya orang tuanya atau kakek neneknya, Ma, engkong, Pama, udah jangan terlalu melekat dengan kami bisa menjalani, melewati ini semua dengan baik, udah nggak perlu dikhawatirin, kita bisa baik-baik. Jadi yakinkan kalau memang yang hidup ini bisa jaga diri dengan baik. Sedih, wajar sedih, semua orang pasti sedih kehilangan orang-orang yang disayang. Tapi itu jalanin prosesnya. Nanti juga akan ada saatnya, ya udah, kesedihan itu berlalu. Yang penting kita tidak menanggapi segala sesuatu secara berlebihan. Begitu aja sih. Makasih Cimeta jawabannya. Mungkin yang lain dulu, Ci. Nanti baru saya, kalau nggak ada saya nanya lagi. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Erik pertanyaannya. Nah, Cimeta ini ada pertanyaan dari live Instagram nih, Ci. Dari Yun Hyo. Satihotu Namo Buddhaya Cimeta. Aku mau bertanya, apakah berbeda kekuatan pelimpahan jasa dari pembacaan parita suci yang dibacakan oleh biku sangga atau keluarga atau umat? Kalau sangga tentunya berbeda ya, karena mereka kan menjalani silanya juga banyak, ada 227 sila. Sedangkan kita kan umat awam hanya 5 sila. Memang berbeda kekuatannya, tetapi kita yang penting jangan pernah pesimis. Apapun yang kita lakukan, semasi kita udah dari awal pikirannya baik, mau melakukan perbuatan baik, itu pun tetap ada efeknya, tetap ada
hasilnya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati dan nggak perlu membanding-bandingkan. Yang penting kita punya tujuan yang udah baik, ya udah baik. Kita bisa ada ketemu sangga yang bisa membacakan pelimpahan jasa atau bacain parita, ya udah itu karung baik juga untuk almarhum dan untuk kita. Kita bisa baca sendiri pun sama juga, itu sama-sama berefek untuk kita dan untuk almarhum gitu. Hanya ya itu yang tadi beda dari silanya aja, dan tentunya jadinya lebih besar kekuatan sangga dibanding kita baca sendiri ya. Tapi kalau secara umat bersama-sama ramean itu juga sama jadi besar.